Kalian tahu nggak sih apa itu evaluasi SIK? Emang penting. Untuk apa? Apanya yang dievaluasi? Kualitas, kinerja. Caranya gimana? Pakai metode apa memangnya? Nih, biar aku kasih tahu ya. Udah biar aku kasih tahu ya. Evaluasi SIK itu sendiri ialah sebuah proses sistematis untuk menilai sejauh mana sih sistem informasi kesehatan itu mencapai tujuannya dan memenuhi standar yang diinginkan. Evaluasi kinerja SIK sendiri fokus pada penggunaan dan dampaknya. Hal ini nih diukur dari kualitas informasi, kualitas penggunaan, dan dampaknya terhadap organisasi yang menggunakan SIK tersebut. Sedangkan evaluasi kinerja SIK dinilai melalui komponen input, proses, dan output dalam sistemnya. Tujuan utama dilakukannya evaluasi kinerja dan kualitas sistem informasi kesehatan adalah untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara efektif, efisien, dan mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan. Lalu, manfaat evaluasi SIK yang pertama, rekomendasi perbaikan, menghasilkan temuan untuk perbaikan dan optimalisasi lebih lanjut. Yang kedua, peningkatan kesiapan operasional, misalnya dengan merekomendasikan pelatihan atau penambahan infrastruktur. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan akurasi data, memastikan sistem dapat berfungsi secara efektif untuk meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, dan transparansi dalam manajemen. Lalu yang keempat, dasar pengawasan untuk memastikan proses implementasi sistem berjalan sesuai rencana. Jadi, Hotfit model adalah model evaluasi sistem informasi yang menilai keberhasilan sistem dari beberapa aspek, yaitu manusia, organisasi, teknologi, dan kesesuaian hubungan di antara ketiga komponen tersebut, atau yang dikenal dengan net benefits. Dimulai dari aspek manusia. Aspek ini melihat bagaimana pengguna memakai sistem, termasuk pengalaman, pelatihan, dan kepuasan. Dengan kata lain, semakin paham pengguna menguasai cara kerja dan penggunaan sistem, maka semakin puas mereka saat menggunakan sistem tersebut. Yang kedua adalah aspek organisasi, di mana dalam aspek ini menilai kesiapan internal seperti budaya dan dukungan pimpinan, serta faktor eksternal seperti regulasi dan pembiayaan yang mempengaruhi adopsi sistem. Yang ketiga, aspek teknologi, di mana dalam aspek ini menilai kualitas sistem, informasi, dan layanan, mulai dari kemudahan penggunaan, akurasi informasi, hingga dukungan teknis yang diberikan. Dan yang terakhir adalah kesesuaian hubungan antara ketiga komponen tersebut, atau yang kita kenal dengan net benefits. Jadi net benefits ini menunjukkan manfaat yang dihasilkan seperti efisiensi, produktivitas, dan keputusan yang lebih baik. Dalam evaluasi SIK itu terdapat berbagai tantangan, seperti yang pertama, ada terbatasnya infrastruktur dan stabilitas sistem di berbagai vaskes. Contohnya adalah akses internet yang tidak stabil, sehingga terjadinya gangguan operasional yang berdampak langsung pada keterlambatan pelaporan ataupun pelayanan. Yang kedua, ada kompetensi dan motivasi SDM yang seringkali rendah. Sebagian pengguna itu menunjukkan resistensi dan variasi kemampuan terhadap penggunaan sistem digital yang membuat pemanfaatan fitur itu menjadi tidak optimal. Yang ketiga, ada kelemahan tata kelola. Di lapangan itu banyak vaskes yang belum memiliki SK penunjukan petugas serta SOP yang jelas. Jadi alur kerja itu kurang terstruktur dan menyebabkan ketidaktepatan dalam pengelolaan data. Yang keempat, ada kendala interoperabilitas. Di Sikda misalnya terjadi ketidakintegrasian yang baik dalam sistem nasional seperti Satu Sehat. Kurangnya standar data yang seragam ini mengakibatkan pertukaran informasi ini tidak berjalan mulus. Yang terakhir, ada ancaman keamanan dan kompleksitas regulasi seperti risiko pencurian data yang membuat pengelolaan sistem harus lebih kuat. Di sisi lain, regulasi privasi yang semakin kompleks ini menuntut vaskes itu untuk beradaptasi dengan cepat, yang tentu saja hal ini itu tidak mudah. Selanjutnya adalah rekomendasi penguatan yang dapat dilakukan,
Yang pertama dengan meningkatkan infrastruktur dan stabilitas sistem melalui penguatan jaringan internet serta penyediaan perangkat keras yang memadai. Yang kedua yaitu dengan memperbaiki tata kelola melalui penetapan SK petugas SIK, penyusunan SOP, dan penguatan kebijakan internal. Yang ketiga yaitu dengan memberikan pelatihan SDM secara berkelanjutan, termasuk pelatihan teknis dan penerimaan digital. Yang keempat yaitu dengan mempercepat interoperabilitas data melalui standar data yang seragam. Yang kelima dengan memperbaiki helpdesk dan transparansi pengelolaan data sehingga pengguna lebih percaya dan sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya dalam studi kasus SIKN di Kabupaten Ponorogo, khususnya pada platform Satu Sehat SDMK, menunjukkan bahwa sistem ini memberikan manfaat yang cukup besar. Manfaat tersebut meliputi peningkatan kecepatan proses administrasi seperti penerbitan surat izin praktik, peningkatan akurasi data SDM kesehatan, dan pengurangan duplikasi informasi. Namun, studi ini juga menemukan tantangan besar pada aspek legalitas administratif, di mana banyak tenaga kesehatan memiliki SIP yang sudah mati atau belum diperbarui sehingga sistem tidak dapat berfungsi optimal. Selain itu, variasi kemampuan SDM, kurva belajar yang panjang, serta ketidakpuasan terhadap layanan menjadi hambatan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan SIKN tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi dan kemampuan penggunanya. Untuk implementasi dari Sigda di lapangan, ini kami mengambil studi kasus dari evaluasi penerapan Sigda generik dengan model pendekatan hotfit di Puskesmas Waihota, Kota Ambon. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pendekatan hotfit ini melihat efektivitas melalui human, organization, and technology. Yang pertama dari aspek human, ini ditemukan bahwa aplikasi Sigda yang generik walaupun mudah digunakan itu, tetapi penerapannya oleh petugas puskesmas itu belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan karena di beberapa puskesmas itu petugas belum mahir dalam menggunakan sistemnya. Selain itu, sistem Sigda yang belum terintegrasi dengan aplikasi P-Care itu memaksa petugas menginput data berulang kali yang tentu saja hal ini menghambat proses registrasi. Yang kedua dari aspek organization, itu terdapat beberapa hal krusial yang menurut kami perlu diperbaiki. Yang pertama ada terkait infrastruktur, di mana beberapa poli itu tidak memiliki komputer sehingga petugas terkadang harus membawa laptop pribadi untuk keperluan puskesmas. Yang kedua, tidak adanya SK yang menunjuk secara khusus petugas Sigda, terlebih tidak ada buku pedoman dan SOP yang khusus dalam penggunaan. Yang ketiga, dari aspek teknologi, dari hasil evaluasi itu menyebutkan bahwa kualitas informasi yang disajikan itu sudah relevan. Akan tetapi, dalam penggunaan Sigda ini, itu sangat bergantung pada jaringan internet dan stabilitas server. Sehingga apabila terjadi hambatan, seperti sinyal stabil atau sistem error, maka pelayanan puskesmas akan langsung terhambat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu adanya langkah-langkah intervensi seperti pengadaan komputer, pembuatan SK dan SOP, integrasi dengan aplikasi, hingga pelatihan intensif bagi petugas puskesmas.